Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar setia Tamara FM. Balik lagi bersama aku Silva Tamara. Kali ini kita akan membahas podcast tentang kuliner yang ada di Minangkabau nih. Nah, kalian tahu kan suku Minangkabau? Suku Minangkabau itu biasanya banyak di daerah Sumatera Barat. Nah, pasti banyak nih kulinernya ya kan? Kalian penasaran gak sih apa aja kulinernya? Nah, sekarang aku udah sama dua rekan aku yang asli dari Sumatera Barat. Ada Kak Yulia dan Kak Jija. Oke, mungkin kita mulai dari Kak Yulia dulu ya. Kak Yulia mungkin boleh perkenalan diri dulu. Baik, terima kasih kepada Kak Silva. Sebelumnya kenalin nama aku Yulia Dwi Malvera. Aku berasal dari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Oke, jadi Kak Yulia itu dari Pariangan ya teman-teman. Dan satu lagi ada Kak Jija. Kak Jija, kenalan dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Umu Aziza. Aku berasal dari Payakumbuh. Itu di Minang juga ya. Wah, udah kenal kan sama Kak Jija sama Kak Yulia. Oke, sekarang langsung aja ya kita ke Kak Yulia dulu nih. Kak Yulia, apa sih makanan khas dari Pariangan itu? Mungkin boleh disebutin, Kak? Kalau dari Pariangan itu dikenal sama nasi sipadeh ya. Oh, nasi sipade itu apa ya, Kak? Mungkin boleh dijelasin lebih rinci. Nasi sipade itu tuh nasi yang rempah-rempah dari daun-daunan kayak daun jeruk, daun salam itu dicampur. Nah, nasi sipade ini cuma adanya di kegiatan-kegiatan tertentu aja, seperti syukuran kelahiran anak gitu. Oh, gitu. Nasi sipade itu ada artinya nggak sih, Kak? Mungkin kan kayak dalam bahasa Minang kan si pade. Pade itu kan pedas. Gimana tuh? Apakah nasinya pedas atau nggak pedas atau gimana sih, Kak? Nasinya iya pedas. Pedasnya tuh bukan pedas karena cabenya, tapi pedas dari rempah-rempah daun-daunannya. Oh, gitu. Untuk awal bisa tercipta nasi sipade itu gimana sih, Kak, ceritanya? Asal-usulnya gitu. Kan nggak mungkin ya langsung aja tiba-tiba ada nasi sipade. Kalau untuk asal-usulnya sih saya kurang tahu ya. Cuman eh, ini tuh sering dikenal di daerah saya aja gitu. Oke, jadi Kak Yula kurang tahu ya untuk ceritanya. Iya. Oke, mungkin kita ke bahan-bahannya ya, Kak. Emang apa aja ya bahan untuk buat nasi sipade itu? Barangkali dari pendengar kita ini mau coba recook ya nasi sipade itu di rumahnya masing-masing. Nasi sipade ini yang penting kita ada berasnya ya. Terus ada daun-daunan seperti daun salam, daun serai atau apapun yang sejenis langko. Nah, jangan lupa kita juga kasih cabai, tapi nggak banyak. Karena kan kita pedasnya tuh di bahan lempahnya, bukan di cabenya. Untuk pembuatannya ya dicampur aja, diiris-iris. Ya, tapi jangan sampai halus sekali gitu, karena kan dia kan nampak wujud daun-daunannya gitu. Oh, jadi bentuknya mirip nasi goreng gitu nggak sih atau beda ya? Beda. Kalau nasi goreng kan dia warnanya tuh kan nampak, tapi kalau nasi padang ini dia lebih banyak nampak daun-daunannya gitu. Oh, gitu. Jadi nasi ini cuma ada kalau di acara nikahan gitu ya? Bukan ikan, lebih ke lahiran aja Oh, gitu. lahiran aja. Iya. Jadi cuma untuk lahiran aja nasi itu. Iya, cuma ada di lahiran. Dan itu tuh disediain cuma nasi si pada itu sama apa nama tuh rendang. Oh, jadi lauknya pakai rendang ya, Kak? Iya. Selain rendang itu bisa nggak dijadiin lauknya atau cuma rendang aja? Palingan gulai gulai daging gitu. Oh, gulai daging. Oke. Kalau untuk sekarang ini, zaman sekarang ini ya, zaman modern, nasi sipade itu masih mudah nggak sih ditemuin atau udah susah, udah langka? Mungkin di daerah saya sih masih ada ditemuin. Tapi nggak tahu di daerah lain. Tapi kalau di daerah saya di Kecamatan Pariangan masih ditemuin. Oke. Nah, untuk cara membuatnya gimana ya, Kak? Kan kami pengen tahu juga ya gimana sih cara buat nasi sipade itu.
Kalau buatnya tuh simpel aja, mencampurin bahan-bahannya yang tadi aja. Nggak ribet, nggak butuh waktu lama kok. Berarti kayak bikin nasi goreng gitu Ya, ya? hampir sama lah, tapi beda di langkoknya lebih komplit gitu, banyak dan nggak halus gitu. Oh, jadi bumbunya diiris aja tuh di Iya, blender? diiris, nggak di blender. Oh gitu, aku kira di blender gitu ya, ternyata enggak. Enggak. Oke. Selain itu ada lagi nggak sih makanan khas dari Pariangan itu Kak? Selain nasi sipade? Kalau dari Pariangan, setahu aku itu aja sih yang lebih terkenalnya karena kan memang langka diketemuin di daerah-daerah lain. Oh gitu. Nah, jadi kalian udah denger nih kan, makanan khas dari daerah Pariangan, Tanah Datar itu ada nasi sipade. Dimana nasi sipade ini adalah nasi yang dicampur dengan rempah-rempah dan biasanya disediakan waktu orang lahiran. Nah, mungkin kalau kalian pengen cobain gimana rasanya, boleh ya buat sendiri di rumah. Oke, sekarang kita beralih ke Kak Jijah yang dari Payakumbuh. Hai Kak Jijah. Halo. Kak Jijah, boleh dong kami tahu gimana? Apa sih makanan khas dari Payakumbuh itu yang jadi ikonik kota Payakumbuh? Boleh dong dijelasin. Nah, di Payakumbuh sendiri itu ada yang terkenal itu galamai. Nah, galamai itu salah satu makanan khas dari Payakumbuh, terutama di daerah Minangkabau. Nah, pasti masyarakat yang bersuku Minangkabau juga udah tahu ya, nggak asing dengan galamai ini. Ya. Oke. Oke, Kak. Galamai itu gimana sih, Kak? Misalkan bentuknya padat atau cair atau apa, rasanya gimana? Mungkin boleh dideskripsiin ya, Kak ya. Jadi galamai itu terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan gula merah dan santan kelapa. Jadi rasanya tuh kayak kenyal-kenyal gitu loh, Kak. Oh, dia sama nggak sih sama dodol gitu, Kak? Atau beda? Beda. Apa bedanya? Kalau dodol kan nggak pakai beras ketan. Oh gitu. Jadi kalau galamai pakai beras ketan. Iya. Tapi bentuknya mirip dodol gitu nggak sih? Iya, coklat-coklat gitu. Oh iya. Nah, biasanya galamai itu makannya dicampur apa sih, Kak? Dan waktu kapan? Atau dia bisa dinikmati setiap hari? Dia bisa dinikmati kapan aja kita mau dan paling menonjol tuh kalau galamai itu adanya pas ada acara di Minangkabau kayak acara nikahan, terus pas lebaran juga banyak juga tuh masyarakat di Minangkabau yang bikin galamai, terutama di Payakumbuh sendiri. Oh gitu. Berarti untuk sekarang ini masih mudah ditemui ya galamai itu? Iya, sangat mudah. Untuk cara pembuatannya sendiri, kakak tahu nggak sih gimana? Siapa tahu kan kami mau buat gitu galamai khas Payakumbuh di rumah, biar nggak jauh-jauh lagi ke Payakumbuh. Iya, terutamanya kita siapin bahan-bahannya dulu ya. Dimana ada beras ketan, gula merah. Nah, gula merahnya ini kita halusin. Terus ada santan kelapa. Nah, untuk langkah-langkahnya kita rendam dalam air beras ketan ini selama beberapa jam. Terus panaskan santan kelapa dalam panci kecil hingga mendidih. Lalu kita tambahkan gula merah tadi. Nah, terus diaduk sampai gula larut sempurna. Nah, habis itu kita masukkan beras ketan ke dalam campuran santan dan gula merah. Kita aduk rata lagi. Habis itu masak campuran tersebut dengan api kecil sambil diaduk-aduk hingga mengental dan beras ketan matang. Nah, siapkan cetakan yang telah diolesi sedikit minyak. Nah, kita tuangkan adonan galamai tadi ke dalam cetakan dan ratakan ke permukaannya. Kayak gitu, Kak. Oh, jadi memang hampir mirip sama bikin dodol ya, Kak? Iya. Oke. Duh, gimana ya? Jadi pengen bikin nggak sih? Nah, untuk galamai itu sendiri, Kak, banyak disukai mayoritas apa sih? Orang tua atau anak-anak atau gimana? Atau semuanya suka galamai? Semuanya suka galamai sih, Kak, tergantung selera masing-masing. Tapi umumnya masyarakat Minang nih pada suka galamai.
Oke, untuk galame itu sendiri rasanya cuma satu atau ada varian lain, Kak? Rasanya cuma satu, kayak manis-manis gitu. Oh, jadi nggak ada misalkan rasa strawberry atau mangga gitu? Enggak ada Kak, karena dia pakai gula merah. Iya, mungkin kan aku kira kan kayak dodol gitu kan banyak variannya, ternyata Iya, enggak. mungkin bisa lah kalau teman-teman yang lain pada penasaran bisa ditambahin rasa stroberi. Oh, Tapi kalau di Minang sendiri itu umumnya pakai gula merah. oke. Gula merah atau gula aren, Kak? Iya, sama aja sih gula Oh, merah. kan ada yang beda gitu, Kak. Gula aren. Oh, gula aren. Oke. Nah, selain galame itu apa lagi ya, Kak? Ya, makanan khas Payakumbuh tuh. Sebenarnya bukan makanan khas khusus Payakumbuh ya Kak. Cuman yang Payakumbuh ini kan kebanyakan itu yang tinggal di sana tuh masyarakat Minang. Nah, jadi yang menonjol di Payakumbuh tuh kebanyakan makanan-makanan khas daerah Minang nih. Kayak rendang, ada itu di Payakumbuh sendiri itu ada berbagai macam rendang. Ada rendang daging, rendang telur, rendang ubi, dan lain-lainnya. Rendang ubi. Kayaknya baru denger deh. Selama Nah. ini kan yang taunya itu rendang daging ya, dan Ya. biasanya ada ayam. Kalau untuk rendang apa tadi? Rendang ubi, Iya, ubi. Itu gimana rasanya ya? ya sama pada rendang. Oke, rendang pada umumnya ya. Oke. Itu biasanya ubi apa ya yang dipakai, Kak? Ya ubi kayu, ubi biasa Kak. Oh, ubi kayu. Terus pas buatnya tuh kita rebus dulu ubinya, terus habis itu digoreng. Nah, kita masukin aja ubinya nih yang habis siap digoreng nih kayak bikin rendang biasa. Oh, jadi ubinya itu yang udah digoreng ya, bukan yang direbus aja. Iya. Habis Oke. direbus, digoreng, terus baru dibikin kayak rendang. Oh, unik juga ya. Itu rasa ubinya sendiri gimana, Kak? Emang nggak aneh gitu? Enggak Kak, masih kayak rasa ubi. Emang rasa ubi gimana, Kak? Duh. Nah, itu tadi kalian dengar sendiri kan, makanan khas dari Payakumbuh itu ada galamai sama rendang ya. Ada rendang daging, rendang ubi, dan juga rendang telur. Nah, galamai sendiri itu mirip sama dodol ya, tapi nggak sama karena galamai itu menggunakan tepung ketan, sedangkan dodol itu biasanya menggunakan gula merah. Tapi rasanya mungkin mirip-mirip sedikit ya. Kalau kalian penasaran boleh banget datang ke Payakumbuh langsung, atau kalau kalian kejauhan boleh ya bikin sendiri di rumah. Kalian coba, kalian lihat resepnya di YouTube. Nah, itu tadi pembahasan aku dan kedua rekan aku, Kak Yulia dan Kak Jija, tentang kuliner yang ada di Minangkabau. Nah, jangan lupa dengerin cerita selanjutnya dari Tamara FM. Berbagai cerita menarik dan menginspirasi kalian. Aku Silva Tamara, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.